Kalau kalian pernah install aplikasi TikTok, pasti sering melihat orang-orang unik di dalamnya. Banyak dari mereka yang melakukan hal-hal konyol demi mendapatkan gift dari orang-orang yang menonton live mereka. Dimulai dari mandi lumpur, joget-joget tidak jelas, haji jalan kaki tapi bohongan, bahkan sampai cek kodam atau aura pun ada. Yang bikin bingung, masih ada aja yang percaya dan ngasih gift ke mereka. Kenapa TikTok bisa diisi oleh orang-orang SDM rendah? Kenapa banyak orang yang mau mengatakan kalau TikTok itu kandang monyet? Kita akan membahasnya dalam video ini. Simak sampai habis. TikTok sendiri merupakan aplikasi media sosial dari Cina yang didirikan oleh ByteDance pada September 2016. Nama awalnya bukanlah TikTok, tapi Douyin. Sejak kelahirannya, platform TikTok memang didesain dengan interface video-video pendek dengan background lagu-lagu, sehingga sangat cocok jika digunakan untuk joget-joget. Pernahkah kalian mendengar Bowo Available? Di tahun 2017, Bowo sempat viral di aplikasi TikTok, juga dengan joget-joget, sebelum akhirnya aplikasi TikTok padam dan ramai lagi. Dengan interface yang demikian, sangat cepat dalam penyebaran sebuah konten, karena berbasis video pendek. Dengan durasi kurang dari 1 menit, tinggal di scroll ke bawah, langsung ganti muncul video yang baru. Apalagi konten joget-joget, karena interface-nya sangat mendukung. Dari sini jelas, kesan TikTok masuk ke Indonesia itu sebagai media hiburan, sehingga sulit untuk diisi dengan konten-konten edukasi, motivasi, dan konten positif lainnya, karena sedari awal sudah terkesan untuk media sosial hiburan receh, asal bisa buat orang senang, entah karena kekonyolannya atau kelucuannya. Makanya konten-konten di TikTok didominasi oleh konten receh sampai yang unfaedah. Berdasarkan program TV 60 Minit, Bill Whitaker menyatakan bahkan di pemerintah Cina sadar bahwa aplikasi Douyin TikTok versi Cina sangat bahaya bagi anak-anak, sehingga ByteDance membatasi penggunaan hanya 40 menit sehari. Tidak bisa diakses jam 10 malam dan jam 6 pagi. Selain itu, juga memperketat konten-konten gosip dan unfaedah lainnya, dan digantikan dengan konten-konten edukasi, sains, seni, alam, dan sejarah untuk menginspirasi anak muda. Tapi lagi-lagi itu hanya berlaku bagi Douyin, yaitu TikTok versi lokal Cina. Sedangkan yang versi global tidak ada yang berubah. Dan hal ini tentu memicu munculnya asumsi bahwa Cina sengaja. Setidaknya mereka awalnya tidak tahu kalau TikTok seberbahaya itu, dan lanjut membiarkan versi global seperti itu, agar mungkin untuk menghancurkan generasi bangsa-bangsa yang lain. Bisa juga demikian. Karena kan sebenarnya bisa aja Cina mengubah sistem yang versi global, bukan yang versi lokal aja. Tapi itu tidak dilakukan oleh mereka. Makanya di Indonesia perlunya peran pemerintah dalam membatasi, karena memang sangat berbahaya, terutama dalam Kominfo. Setidaknya kalau mereka tidak bisa memodifikasi sistem atau algoritma yang ada dalam aplikasi TikTok, ya buatlah konten-konten edukatif. Bila perlu kerahkan para influencer, walaupun harus bayar mahal untuk mengubah arus utama yang sering didominasi konten-konten sampah. Atau jangan-jangan pemerintah juga memang ingin rakyatnya semakin bodoh agar mudah dikendalikan. Gelar medsos dengan kasta terendah bukanlah main-main. Hal ini didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Reuters Institute, sebuah lembaga penelitian di Oxford, Inggris, bahwa TikTok dan Facebook menduduki peringkat paling rendah dari segi pendidikan dan juga kecerdasan, sedangkan X itu ada pada posisi tertinggi. Penelitian ini melibatkan 93.000 responden yang tersebar di 46 negara, salah satunya Indonesia. Dengan rincian sebanyak 49% pengguna X memiliki pendidikan tinggi, menjadikannya lebih pintar dibandingkan dengan netizen di media sosial lain. Disusul Instagram dengan 40% dan YouTube 39%. Sebaliknya,
Pengguna Facebook dan TikTok berada di posisi terbawah dengan persentase pengguna berpendidikan tinggi yang sama, yaitu 37%. Reuters Institute juga tidak hanya meliti tingkat pendidikannya saja, melainkan juga mengevaluasi berbagai karakteristik lainnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa netizen X lebih unggul dalam berbagai aspek. Netizen X dinilai menunjukkan minat yang lebih besar pada berita, informasi terkini, dan mengikuti perkembangan peristiwa global. Selain itu, juga memiliki ketertarikan tersendiri pada politik dibandingkan netizen media sosial lain. Hal inilah yang membuat mereka lebih kritis dan berwawasan luas karena khawatir akan informasi hoax. Kenapa bisa demikian? Hal ini bisa terjadi karena selain cara kerja TikTok yang sangat cepat dalam penyebaran sebuah konten, juga karena mayoritas pengguna TikTok diisi oleh orang-orang model demikian. Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa bisa sampai TikTok banyak didominasi oleh orang-orang model beginian? Jawabannya simpel, karena TikTok itu merupakan platform yang mudah digunakan, bahkan untuk orang yang tanpa skill atau bakat apapun. Tidak seperti YouTube yang perlu skill editing yang bagus dan menarik, atau Instagram dengan tampilan feed yang menarik. Kalau mau X, meskipun tanpa perlu skill editing dan hanya tulisan-tulisan aja, tapi otaknya nggak nyampe dan gak menarik bagi mereka. Jadi memang dari awal TikTok udah paling pas buat mereka. Di TikTok, konten-konten receh asalkan bisa menjangkau banyak view akan tetap diterima oleh TikTok, karena audiensnya pun berisi orang-orang yang suka dengan konten-konten receh dan random. Bahkan untuk pengguna baru, FYP yang akan muncul adalah hal-hal yang gak jelas, random, dan unfaedah. Settingan defaultnya konten-konten sampah. Baru setelah disetting manual, konten-kontennya bisa agak lebih mendingan, tergantung dari interaksi yang sering kita lakukan. Begitu juga dengan Facebook, yang banyak diisi konten-konten random receh, makanya juga menduduki peringkat terbawah dengan tingkat pendidikan terendah. Nah, akibat kurasi TikTok yang sangat longgar, akhirnya menjadikan konten-konten sampah bertebaran di dalamnya. Maka lahirlah joget ala satbor, tren-tren gak jelas, mandi lumpur, dan hal konyol lainnya. Selama itu bisa menarik atensi netizen, maka pasti bisa cepat viral, bahkan dengan follower 0 sekalipun. Belum lagi ditambah fitur live streaming, semakin menjadi TikTok seperti sirkus dengan saluran-saluran online berdasarkan kelakuan konyol yang mereka lakukan. Dari sinilah muncul istilah TikTok kandang monyet. Manusia-manusia yang merendahkan diri demi mendapat gift dari sultan-sultan gabut yang suka melihat kekonyolan mereka. Demi gift ini mereka rela melakukan apapun, dari mulai eksploitasi keluarga, orang tua dengan mandi lumpur, sampai eksploitasi agama seperti yang ramai kemarin, haji jalan kaki sampai ke Mekah. Yang bikin heran lagi, ada orang-orang yang rela bayar gift hanya untuk tebak aura atau cek khodam. Dan anehnya lagi, mereka itu percaya. Memang secara default TikTok akan menyebarkan konten-konten receh dan sampah, karena ya konten-konten itulah yang banyak dinikmati mayoritas penduduk TikTok. Oleh karenanya, untuk mengubah arus utama yang sudah berdiri kokoh di TikTok itu susah. Tapi walaupun susah, tetap aja bisa diminimalisir, setidaknya dengan mengatur algoritma kita sendiri. Di TikTok ada kok fitur yang menolak konten-konten yang tidak kita sukai. Tinggal klik aja, tidak tertarik dengan konten tersebut. Selain itu, bisa juga dengan mencoba mencari konten-konten yang edukatif di pencarian. Nanti akan terbangun algoritma versi kita sendiri yang penuh dengan konten-konten edukasi, motivasi, dan hal positif lainnya. Sebenarnya ada juga kok konten-konten edukasi di TikTok, tapi ya kalah aja tenggelam sama konten-konten sampah. Karena dibandingkan dengan konten kreator edukasi, jelas lebih banyak konten kreator random, receh, sampah. Maka di sini penting sekali untuk membangun algoritma versi kita sendiri agar kita tidak dikendalikan oleh algoritma, tapi justru kita yang mengendalikan algoritma agar sesuai dengan apa yang kita suka. Tentu itu hal positif juga. Mungkin cara kerja masing-masing platform itu berbeda-beda, tapi yang jelas algoritma itu selalu mencari dan menyodorkan sesuatu yang kita sukai. Maka kuncinya tinggal kita cari sendiri apa yang kita sukai. Dan ketika algoritma mulai menyodorkan hal-hal yang melenceng dari apa yang kita sukai, tinggal kita kembali dan search ulang. Mungkin memang agak susah jika melihat algoritma TikTok yang begitu kacau. Sangat mudah untuk mengalihkan apa yang kita sukai. Dan hal ini tentu maksud yang kita sukai di sini adalah konten edukasi dan hal positif lainnya yang sudah kita bahas sebelumnya.
sangat mudah untuk mengalihkan dari konten edukasi ke konten joget-joget sampah lainnya. Jika melihat style TikTok memang dari awal tidak cocok untuk konten edukatif. Seolah-olah konten edukatif jika ingin berjalan di TikTok harus berdarah-darah seperti menyeberang samudera hanya dengan menggunakan sampan kecil. Jika TikTok dari awal diciptakan dan didesain untuk konten-konten hiburan semata, jelas TikTok dari awal diciptakan dan didesain untuk konten-konten hiburan semata. Tapi jika untuk affiliate malah sangat cocok karena gampang buat konten FYP, nggak harus follower banyak, nggak harus good looking, yang penting kontennya menarik banyak orang. Dan apesnya, karena hal yang menarik bagi masyarakat Indonesia adalah konten-konten sampah, karena otak mereka sampah ya, jadi ya mohon maaf. Ya jadi yang viral-viral pun konten-konten sampah. Akan berbeda dengan orang luar Indonesia yang lebih melek akan edukasi. Bisa jadi justru konten yang viral-viral adalah konten-konten sains, edukasi finansial, seni, dan konten-konten positif lainnya. Jangan berhenti di sini, boleh setuju, boleh tidak. Silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.